Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu yang hebat, di pertemuan kali ini ibu akan melanjutkan pembahasan gaya dan aliran seni lukis. Kali ini kita akan membahas gaya deformatif, gaya abstrak, dan gaya kontemporer. Gaya deformatif diambil dari kata deformasi yang berarti merubah bentuk. Lukisan yang termasuk gaya deformatif adalah lukisan yang menggambarkan objek yang sudah dirubah bentuknya, namun masih bisa dikenali. Aliran yang termasuk gaya deformatif diantaranya adalah aliran impresionisme. Diambil dari kata impression yang berarti kesan. Aliran ini penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Cirinya, kita seperti melihat benda dari balik kaca yang buram. Yang terlihat dalam gambar-gambar impresionisme, bentuk bendanya hanya dibuat dalam bentuk kesan umumnya saja atau bentuk globalnya. Detil-detil dari objek lukisan tidak terlalu terlihat. Tokoh-tokohnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Kemudian pada masa awal kemunculan impresionisme, muncul juga aliran lain yang disebut neo-impresionisme. Neo-impresionisme sama menggambarkan bentuk kesan, hanya pembedakannya adalah teknik membuatnya. Tekniknya menggunakan teknik pointillis. Nah, menjelang akhir masa impresionisme, muncul juga satu aliran baru yang munculnya hanya sesaat, yaitu aliran fauvisme, yang menjadi penentang dari gaya atau aliran impresionisme. Fauvisme mementingkan detail yang lebih baik, namun kuat pada penggunaan warna-warna yang cerah dan tajam. Ini adalah tokoh yang mempelopori aliran impresionisme, Claude Monet dari Prancis, dan beberapa contoh karya beliau yang bisa kita lihat. Dan ini adalah Sujoyono, tokoh pelukis Indonesia yang juga mengembangkan aliran impresionisme. Kita bisa lihat contoh-contoh karya beliau di samping ya. Bentuknya menggambarkan benda-benda namun tidak terlihat detailnya secara jelas. Aliran yang selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Dari kata expression yang berarti ungkapan jiwa yang spontan. Lukisan ini penggambarannya menunjukkan jiwa yang spontan pada saat sang perupa atau pelukis melihat objek. Tokoh yang pertama kali mempelopori gaya melukis ekspresionisme adalah Vincent van Gogh dari Belanda. Kemudian di Indonesia juga ada tokoh ekspresionisme yang sangat terkenal yaitu Avandi. Ini adalah Vincent van Gogh dengan beberapa karya-karyanya yang bisa kalian lihat. Karya beliau sebenarnya jumlahnya sangat banyak yang diciptakan dalam waktu yang relatif singkat. Lebih dari 2000-an lukisan minyak yang diciptakan hanya dalam kurun waktu beberapa tahun. Van Gogh sempat mengalami depresi karena memang kondisi kejiwaannya yang sangat labil. Karya-karyanya muncul di era zaman impresionisme sebenarnya. Namun gaya melukisnya yang unik mendapatkan kritikan yang tajam karena dianggap tidak biasa. Lukisannya tidak laku terjual, namun akhirnya menjadi sangat terkenal dan banyak dicari orang setelah Vincent van Gogh meninggal. Ini Avandi, tokoh ekspresionisme Indonesia. Gaya melukisnya sangat unik karena menggunakan jari sebagai pengganti kuasnya. Ide menggunakan jari oleh Avandi sebenarnya diawali dari ketidaksengajaan, yaitu saat melukis kuasnya patah. Cat yang digunakan juga sangat pekat dan kental karena Avandi seringkali menuangkan cat langsung di atas kanvas tanpa diencerkan. Teknik ini disebut teknik pelototan.
Memang ciri khas dari lukisan ekspresionisme adalah sapuan kuas atau sapuan cat yang sangat tebal dan warna-warna yang sangat kuat. Aliran selanjutnya dari gaya deformatif adalah kubisme, dari kata kubus yang berarti bidang persegi. Aliran ini penggambarannya berupa bidang-bidang geometri dari objek yang kita gambar. Namun bentuk objeknya masih cukup jelas terlihat. Tokoh yang mempeloporinya adalah Pablo Picasso dari Italia dan yang dari Indonesia cukup banyak sebenarnya, cuma tidak bisa semua Ibu tuliskan di sini. Ini adalah beberapa contoh lukisan beraliran kubisme. Bidang-bidang geometrinya jelas terlihat. Yang paling kiri adalah karya Pablo Picasso, sedangkan yang paling kanan ini adalah karya pelukis Indonesia Bud Muchtar yang berjudul Odelan Bali. Surrealisme adalah aliran yang keempat dari gaya deformatif, diambil dari kata sur yang artinya melebih-lebihkan. Aliran seni rupa yang penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan atau kita seperti menggambar alam mimpi atau alam khayalan kita. Tokohnya adalah Salvador Dali dari Italia dan untuk Indonesia ada tokoh pelukis muda yang bernama Dwi Antono. Ini adalah beberapa contoh karya lukisan surrealisme. Yang sebelah kiri atas ini adalah karya Salvador Dali. Sedangkan yang kanan ini adalah karya Robby Dwi Antono, pelukis surrealisme muda dari Indonesia. Aliran atau gaya selanjutnya adalah gaya non-representatif atau abstrak. Gaya abstrak tidak memiliki aliran. Abstrak sendiri berarti bentuk yang sulit dikenali. Makanya seringkali kita melihat lukisan-lukisan abstrak dengan gaya coretan yang sangat unik serta kombinasi warna yang sangat tidak biasa karena memang menggambarkan alam imajinasi sang pelukisnya yang makna dari lukisan itu sendiri kadang hanya dipahami oleh sang pelukisnya sendiri. Ini adalah contoh-contoh dari karya abstraksionisme atau lukisan abstrak. Yang sebelah kiri kita menyebutnya abstrak murni, ya, karena benar-benar bentuknya sulit kita kenali. Sedangkan yang sebelah kanan bawah ini kita masukkan kategorinya abstrak, namun abstrak geometri, karena masih terlihat bentuk-bentuk atau bidang-bidang geometri. Gaya kontemporer adalah gaya yang paling akhir yang masih berkembang sampai sekarang. Tidak ada batasan untuk aliran-alirannya karena masih muncul aliran-aliran baru yang terus berkembang sampai sekarang. Beberapa ahli seni mengkategorikan gaya kontemporer sebagai sebuah gaya khusus dan dia tidak termasuk ke dalam gaya modern, tapi gaya yang paling baru yang sudah melampaui era modern. Karenanya seringkali disebut juga gaya kontemporer itu dengan istilah posmo atau postmodern. Namun di sini Ibu ingin menjelaskan satu aliran baru yang baru muncul di akhir tahun 70-an yang disebut Badingkut. Uniknya, aliran ini pertama kali justru berkembang di Indonesia, dipelopori oleh seorang pelukis yang bernama Gary Dim. Aliran ini memadukan antara gaya melukis dengan gaya merangkai yang menggunakan bahan-bahan bekas, sehingga menjadi karya seni yang bentuknya dua dimensi, namun kadang kala juga berbentuk tiga dimensi, atau karya seni ruang yang disebut instalasi, dan kadangkala gaya Badingkut juga berbentuk karya seni berupa tata panggung yang dipakai dalam pertunjukan teater. Beberapa karya Badingkut ya milik Gary Dim. Masih termasuk karya seni kontemporer. Karya seni yang belakangan berkembang dan mungkin sudah sering kalian lihat bahkan kalian temui
yaitu lukisan 3 dimensi, di mana gambar atau objek lukis dibuat seolah-olah seperti muncul keluar dari bidang lukisnya. Demikian pembelajaran kita tentang gaya dan aliran seni lukis, mulai dari pembahasan gaya representatif, gaya deformatif, gaya abstraksionisme, dan yang terakhir adalah gaya kontemporer. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa kalian pahami. Untuk memperkuat wawasan dan pengetahuan kalian, mohon dibaca kembali buku-buku pelajaran yang ada, serta banyak mencari informasi dari internet dan lingkungan sekitar kalian. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.